Baik, perkenalkan, nama saya Rizka Dinda Widianti dengan NIM 24-534-739-KT-1065. Perkenalkan, nama saya Raja Nena Arfatan dengan NIM 245421 KT 10794. Halo, perkenalkan nama saya Nasrin Nurhanisa dengan NIM 24543662 KT 10847. Perkenalkan, nama saya Najwa Mutiara dengan NIM 24544629 KT 10885. Perkenalkan, nama saya Felix Samada dengan NIM 24534281 KT 10634. Perkenalkan, nama saya Sofialin Kumalasari, biasa dipanggil Sofi, dengan NIM 24539558 KT 10750. Perkenalkan, nama saya Saskia Amartia Khairunisa dengan NIM 24535552 KT 10672. Perkenalkan, nama saya Tiara Aingowo dengan NIM 24-535-931 KT 10682. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Putri Cahyan Tias dengan NIM 24539431 KT 10740. Oke, jadi di sini kita dari kelompok 1A akan memaparkan dan mengamati penyakit yang menyerang pada pohon meranti atau Sorea salonica yang berlokasi di Jalan Tridharma, depan gedung B Fakultas Kehutanan UGM. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pohon meranti. Meranti atau Sorea merupakan salah satu jenis pohon yang termasuk dalam famili Dipterocarpaceae serta tumbuh dominan di hutan tropis lembab. Dari tugas kali ini yang diamati adalah Sorea salonica atau meranti merah. Sorea memiliki karakter gap opportunis atau tanaman yang suka mencari celah untuk mendapatkan cahaya lebih banyak pada fase pembibitan, tetapi akan membutuhkan lebih banyak cahaya saat memasuki tahap berikutnya. Karena karakteristik ini, Sorea dapat digunakan sebagai alternatif penanaman pengayaan di hutan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas hutan. Setelah kita mengetahui pohon meranti ini itu juga memiliki beberapa manfaat. Nah, apa aja sih manfaatnya? Tanaman meranti atau Sorea sp memiliki potensi yang tinggi, juga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan telah digunakan sebagai bahan baku bangunan, industri kayu lapis, industri pulp, dan kertas. Di sisi lain, famili Dipterocarpaceae menghasilkan berbagai jenis senyawa kimia seperti terpenoid, steroid, flavonoid, dan oligostilbenoid yang memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antitumor, anti-HIV, antifungi, antioksidan, hepatoprotektif, kosmetika, dan fitoaleksin. Selain itu, juga memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, getahnya dapat dipakai sebagai obat kutilan atau gangguan pada kulit. Yang kedua, rebusan air daunnya dapat memancarkan buang air kecil, batuk, menurunkan tekanan darah tinggi, dan dapat mengurangi jumlah sel darah putih dalam tubuh. Yang ketiga, buahnya yang agak pahit bisa dimanfaatkan sebagai obat penyakit herpes simplex. Dan yang terakhir, daun dan buah yang telah dikeringkan bisa dikonsumsi untuk mengobati sakit pinggang, encok, dan nyeri otot. Pohon juga bisa terkena penyakit loh. Apa aja sih penyebabnya? Penyakit tumbuhan muncul karena interaksi antara patogen, tanaman rentan, dan lingkungan yang mendukung. Penyebaran penyakit dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, penyebaran oleh angin atau tular udara. Yang kedua, oleh air atau hujan atau tular air. Air membantu penyebaran bakteri dan spora jamur, kemudian mempercepat infeksi melalui eksudat dan penetrasi. Yang ketiga, oleh serangga. Inokulum ditinggalkan oleh serangga di bagian tanaman yang terluka. Kemudian yang keempat, oleh benih atau bakal tanaman, yaitu patogen terbawa oleh benih yang terinfeksi ke tanaman atau daerah lain. Dan yang terakhir, oleh manusia. Manusia menyebarkan patogen jarak jauh, baik secara sengaja melalui benih terinfeksi maupun tidak sengaja saat memegang tanaman sakit. Pohon meranti yang kita amati menggambarkan pohon yang kurang sehat. Apa aja sih tanda-tanda yang ditimbulkan? Gejala serangan bercak daun terdapat berupa noda pada permukaan daun atau titik bulatan kecil yang tidak beraturan dengan tepi bercak agak menebal dan berwarna merah kecoklatan dibandingkan dengan bagian tengahnya. Gejala awalnya adalah bercak bulat kecil berwarna kuning tembus cahaya yang dapat dilihat di kedua permukaan daun. Bercaknya mulai membesar, bentuknya bulat, warnanya lambat laun, berubah menjadi coklat muda, dan pusat bercak mengendap atau melekuk. Setelah itu, warna bercak berubah menjadi coklat tua dan dikelilingi oleh holo hingga kekuningan. Penyebab penyakit bercak daun yang menyerang meranti merah yang ditemukan dalam penelitian adalah jamur Curvularia sp dan Nigrospora sp. Penyakit ini disebabkan oleh keadaan lokasi tempat penelitian, yaitu memiliki kelembapan yang tinggi, bahkan tergenangi oleh air jika musim hujan, gulma yang rapat, dan tumpukan serasa yang cukup tebal di sekitar tanaman meranti merah. Setelah mengetahui tanda-tanda yang terjadi, pohon meranti yang kita amati mempunyai penyakit. Apa aja sih penyakitnya? Gangguan penyakit pada Sorea.
Serangan penyakit dapat menyebabkan terjadinya gangguan fisiologis tanaman, meliputi bagian biji, bunga, buah, daun, pucuk, cabang, batang, dan akar, sebagai akibat terganggunya fungsi dan bentuk jaringan atau organ tanaman. Oleh karena itu, pengaruh hama dan penyakit perlu mendapat perhatian dalam bidang kehutanan, agar bibit yang diperoleh sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Penyakit yang menyerang sorea atau meranti dapat menghambat pertumbuhannya dan menurunkan kualitas kayu, serta mengancam keberhasilan upaya reboisasi atau pengelolaan hutan komersial. Penyakit yang terjadi di pohon sorea yang kita amati adalah bercak daun. Bercak daun disebabkan oleh jamur yang menyerang daun sorea, terutama pada tanaman muda. Gejalanya berupa bercak-bercak coklat atau hitam pada daun yang bisa menyebabkan daun rontok secara prematur. Ini dapat mengurangi laju fotosintesis dan melemahkan tanaman secara keseluruhan. Nah, jadi ada beberapa hama yang kami temukan pada pohon meranti yang kita amati ini, teman-teman. Hama yang teridentifikasi pada sorea antara lain adalah rayap, semut, dan ulat. Yang pertama adalah rayap. Serangan rayap umumnya dicirikan dengan adanya kerak tanah yang menutupi kulit batang, mulai dari permukaan tanah sampai beberapa meter ke atas. Kayu bagian dalam habis dimakan dan tinggal selapis tipis gubal di bawah kulit, sehingga pohon mudah patah atau tumbang bila terkena angin. Serangan rayap pada pohon sorea tergolong masih ringan karena sarang berupa alur-alur pada batang belum menutupi kulit batang dan tanaman masih bertahan hidup. Yang kedua adalah semut rangrang atau Oecophila smaragdina. Semut rangrang dapat dikatakan hama karena sering bersarang di bagian daun suatu pohon. Semut rangrang dapat merusak daun dengan cara menggigit dan memakan jaringan daun, sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis. Yang ketiga adalah ulat. Gejala yang ditimbulkan pada Sorea sp yang diserang oleh hama ulat adalah daun yang berlubang dan berwarna kuning. Ulat memakan jaringan daun sehingga proses fotosintesis pada tanaman Sorea menjadi tidak maksimal, menurut Miyasi 2023. Setelah kita mengetahui penyakit dan juga hama yang menyerang pohon Sorea salonica, ternyata pohon Sorea salonica juga terdapat gulma loh. Apa aja sih gulmanya? Check it out. Gulma yang menyerang tanaman meranti atau Sorea spp berupa tumbuhan epifit, yaitu lumut kerak. Sebenarnya, lumut kerak ini tidak termasuk dalam jenis gulma karena terdapat perbedaan dari perbanyakannya. Lumut tidak tumbuh dari biji, melainkan dari spora, serta tidak memiliki perakaran yang dalam seperti kebanyakan gulma, sehingga tidak bisa menyerap nutrisi dari pohon inang melalui akar. Namun, permukaan lumut dapat menyerap nutrisi dari air hujan dan juga air di sekitarnya. Lumut tidak berdampak buruk bagi tanaman inang karena tidak mengambil nutrisinya. Selain itu, lumut juga mengindikasikan lingkungan yang menjadi tempat tumbuh tanaman baik, karena tersedia banyak air di sana. Dengan adanya penyakit pada tumbuhan, kita bisa mulai melakukan langkah preventif untuk meminimalisir adanya penyakit pada tumbuhan, yaitu dengan cara yang pertama adalah pengadaan benih atau bibit yang sehat. Pemuliaan sebagai dasar untuk pengadaan benih atau bibit-bibit itu berasal dari pohon yang sudah dikenal keadaannya, asal-usul, tempat tumbuh, dan daerahnya. Yang kedua, pemilihan jenis, provenance, dan varietas yang dapat menyesuaikan diri dengan habitatnya yang baru. Tanaman harus bisa tumbuh secara optimal sampai akhir daur sesuai dengan sifat pertumbuhan yang dimiliki oleh jenis pohon tersebut. Yang ketiga, pembudidayaan pohon resisten dengan memilih pohon yang tahan terhadap rusak. Dan yang keempat, pemilihan tempat tumbuh yang baik. Hal ini menyangkut tentang keadaan tanah, iklim, ketinggian, tempat di atas permukaan laut, dan kelerengan. Sebelum suatu lahan ditanami, kita perlu mengetahui data tentang kandungan nutrisi, mineral, air, pH, dan informasi lainnya. Agar penyakit yang sudah disebutkan tadi tidak menyebar, maka diperlukan pengendalian pada pohon meranti. Apa saja sih pengendaliannya? Mari kita lihat di video selanjutnya. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pengamatan dan identifikasi. Lakukan observasi rutin untuk mengidentifikasi gejala-gejala penyakit tanaman. Yang kedua, perawatan bibit. Saat proses persemaian, melakukan penyiraman secara rutin, membersihkan gulma, dan melakukan pemupukan jika diperlukan. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Lakukan penyiangan secara berkala untuk menghilangkan gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang bisa menjadi tempat hidup bagi hama dan mikroorganisme patogen. Jenis pestisida yang digunakan harus sesuai dengan jenis jamur atau serangga yang menyerang. Lalu yang keempat, monitoring lingkungan. Mengukur suhu dan kelembapan lingkungan untuk memastikan kondisi ideal bagi pertumbuhan tanaman.